Halo teman-teman, hari ini saya akan wawancara salah satu pengusaha yang berada di Yogyakarta. Dia adalah seorang peternak telur. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Perkenalkan semuanya, nama saya Yuka Nurusman yang biasa dipanggil Yuka. Saya di sini seorang pengusaha dari ternak telur dan usaha saya sudah berjalan sekitar 11 tahun. Dan untuk bisa mencapai ke sini mungkin memang agak susah ya, karena melalui berbagai banyak rintangan yang harus kita lalui, seperti kayak pernah ditolak akan pembelian pakan segala macam. Mas juga, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau mitra bisnis Anda? Dan strategi apa yang Anda gunakan dalam manajemen konflik tersebut? Untuk permasalahan konflik biasanya dari kita dengan pembeli itu lebih ke arah pengirimannya sebenarnya. Jadi kayak, kenapa pengirimannya ini lama, kenapa pengantarannya kok cepat gitu. Kadang beda-beda itu. Terkadang karena kita konfliknya adalah di pembelian dari berbagai para konsumen. Jadi pembelian dari para konsumen itu kita banyak, entah dari toko roti, toko catering, atau warmindo segala macam. Itu banyak pesanan yang mereka pesan. Bahkan mereka bisa sebulan bisa minta sekitar 30 kotak, dan sekotak itu isinya 15 kilo. Jadi bisa dibayangkan lah seberapa banyak itunya. Banyak ya, Mas? Iya. Untuk proses pengambilan keputusan yang Mas suka lakukan ini dalam menghadapi situasi krisis yang berlangsung kepada bisnis yang Mas suka jalankan ini seperti apa, Mas? Keputusan krisis kritis ya. Iya. Untuk keputusan kritis kita sebenarnya pemanfaatannya banyak sih. Jadi semisal kita dari pendanaannya kurang, dan kita di sini punya kotoran ayamnya, dan itu pun sebenarnya kita jual lagi sebagai pupuk. Ataupun ayamnya ketika sudah tidak bertelur lagi, itu masih bisa kita gunakan lagi sebagai ayam potong, dan itu pun masih bisa kita jadikan hasil duit lagi. Jadi untuk secara konflik kita masih bisa mengendalikannya. Jadi perputaran uangnya itu lebih mudah dicarinya untuk secara peternakan. Bagaimana Mas Yuka memastikan koordinasi yang efektif dalam bisnis ini untuk mencapai tujuan bisnis yang Mas Yuka terapkan? Bagaimana Mas Yuka memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang Mas Yuka tetapkan? Untuk koordinasi kita lebih ke saling trust saja, dan kita ada seperti catatan keuangan setiap pengeluaran. Jadi pengeluaran kita itu kita bagi dua. Jadi ada pengeluaran dari luar, maksudnya dari luar itu kayak kita ngambil dari kandang kita bawa keluar. Nah itu berarti hitungan dari luar. Terus penghitungan dari dalam. Penghitungan dari dalam tuh ketika ada konsumen yang beli langsung ke kandang gitu. Jadi untuk pembagiannya, jadi kita bisa datanya lebih gampang. Jadi di luar kita dapat data berapa, di dalam kita dapat data berapa, terus kita gabungkan jadi ketemu titik ini. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Mas Yuka gunakan untuk memantau atau melaporkan kinerja secara berkala ya? Seperti yang saya bilang tadi, untuk laporannya kita menggunakan pembukuan. Nah, jadi dan pembukaannya itu kita buat dua, seperti itu tadi. Jadi pembukuan luar dan pembukuan dalam. Terus apa bentuk reward yang Mas Yuka berikan kepada karyawan, dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan Mas Yuka? Untuk meningkatkan secara produktivitas, biasanya saya sebagai pemilik usaha kadang memberikan sedikit sumbangan bahan pokok lah kepada karyawan saya, seperti membutuhkan beras atau telur segala macam ya, kebutuhan pokok lainnya, atau bahkan kita bisa membelikan kebutuhan pokoknya secara tunai gitu.
Terus bagaimana cara Mas Yuka menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di terus bagaimana cara Mas Yuka menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di usaha ini, dan apa dampak punishment terhadap kinerja secara keseluruhan? Secara pelanggaran kita belum pernah ada. Mungkin untuk secara bukannya sebenarnya bukan pelanggaran sih, lebih tepatnya kita miskomunikasi sebenarnya. Jadi kadang kita misal untuk di telur ada berapa kotak, kita mintakan sisihkan berapa, ternyata dikasihnya berapa. Tapi itu bukan jadi masalah besar karena kita masih bisa negosiasi dengan pembeli kalau misalnya kita cuma punya sisa telurnya segini, dan pembeli itu masih tetap menerima. Kayak di komunikasi. Iya, kita mungkin kendalanya memang di komunikasi seperti itu. Terus bagaimana Mas Yuka menerapkan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim Mas Yuka untuk bekerja dan mencapai tujuan bisnis yang Mas Yuka tetapkan? Visi misi saya sederhana aja sih sebenarnya. Yang penting ayam di sini tenang, dan juga pengurusan kebersihan juga lancar, karena kan kita kan di sini ada kotoran ayam juga nih, dan pemanfaatan kotoran ayamnya bisa kita gunakan lagi sebagai uang lagi. Jadi kita bisa mutar uangnya lagi, entah kita jadikan pupuk atau kita jadikan sebuah bahan bakar. Soalnya ini pupuk ini dan kotoran ini terakhir dibeli sama orang Wonosobo sebagai kebutuhan pokoknya buat menanam kentang atau apa segala macam di sana. Jadi kita bisa saling membantu untuk petani gitu. Apa pelajaran terbesar yang Mas Yuka dapatkan dari kegagalan dalam bisnis ini selama kurang lebih 11 tahun, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Mas Yuka? Yang mempengaruhi saya selama 11 tahun ini lebih ke cara bagaimana kalian manage sebuah keuangan itu pasti, dan juga pengelolaan data secara konsumen. Karena kita kan sering dapat laporan kalau kadang telur ini lagi jelek-jeleknya, kadang telur ini lagi bagus-bagusnya gitu. Dan dari situlah kita bisa tahu konsumen tuh maunya seperti apa, dan kita akan mengevaluasi terus-menerus dan selalu meningkatkan kualitas telur yang semakin baik gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, untuk saran dari Mas Yuka, karena Mas Yuka kan bisa dibilang udah cukup lama lah dalam bidang bisnis ini. Saran untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis nih Mas, khususnya untuk mengembangkan spiritual dan kualitas dan membangun kepemimpinan untuk berkelanjutan, itu seperti apa Mas pada teman-teman kita yang mau memulai bisnis baru? Setiap bikin usaha itu pasti ada konfliknya dan pasti ada persaingannya. Jadi kita harus benar-benar siap menghadapi persaingan. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada persaingannya, entah dari usaha ataupun dari kuliah atau segala macam, itu semuanya pasti ada persaingannya. Jadi kita harus benar-benar kuat mental dalam menjalani konflik atau masalah yang ada di sini. Jadi gagal itu nggak apa-apa, tapi kalau kamu nggak pernah gagal, berarti kamu orang yang benar-benar gagal. Mungkin itu saja wawancara yang kita bisa tanyakan Mas. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.